adik-adik, selamat siang dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan luar biasa baik dan tetap sukacita. Oh iya, ibadah hari ini akan dipandu oleh KUT sebagai pemimpin liturgi dan KUT ditemani oleh Kandina sebagai pemusik. Juga ada Kak Paula yang akan membawakan firman Tuhan, ada adik Alicia yang akan doa persembahan, ada Kak Olin yang akan membawakan aktivitas, dan juga the one and only Kak Prima sebagai editor dari IHMPA Online hari ini. Adik-adik udah pada sarapan belum? Atau sudah makan siang? Nah, tetap semangat ya dan sukacita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik kita masih tetap berdiri ya. Dan sebagai lagu pembukaan dari ibadah siang hari ini, mari kita nyanyikan lagu Berdiri di Hatiku. Dan jangan lupa ikuti gerakannya ya. So
kita berdoa untuk mengawali ibadah hari ini, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah yang boleh kami rasakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan, doa yang kami satukan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu tentang ciptaan Tuhan? Di kitab Kejadian 1 menceritakan awal mula penciptaan hingga Tuhan beristirahat pada hari keberapa adik-adik? Hari ke-7 ya. Kak Ute, Kak Nina, kakak layan yang lain juga termasuk ciptaan Tuhan. Kupu-kupu, burung-burung di udara, hingga ikan-ikan dalam lautan, serta bunga-bunga dan pepohonan juga punya Tuhan. Begitu juga dengan karya Tuhan yang lainnya yang begitu indah dan menakjubkan, seperti lagu yang akan kita bawakan dari Kidung Ceria 5. Lihatlah, ikuti gerakannya ya. Sekali lagi ya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Paula. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitabnya. Dan sambil sikap duduk yang manis, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau memanggil aku. Aku siap mendengar, aku membawa
Selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik ya. Adik-adik tahu nggak kakak-kakak siapa? Oh iya, kakak belum buka maskernya. Tada! Kakak adalah kakak Paula. Apa kabar adik-adik? Aduh, kangennya kakak sama adik-adik, udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, untuk mengurangi rasa kangen kita, kakak nih yang membawakan cerita hari ini. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau kita semua berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Berkati kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak ulang nih. Hari ini kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Ceritanya adalah atau temanya adalah aku mau berdoa untuk bangsaku. Pertama-tama kakak tanya dulu nih, kitab Yoel ada di perjanjian baru atau di perjanjian lama? Iya benar, kitab Yoel ada di perjanjian lama. Nah, kitab Yoel yang kita baca ini bercerita tentang ada satu jenis hewan yang kalau disebut dan dilihat, kalau cuma satu sih bagus ya, tapi ini kalau di jutaan bagaimana? Apa nama hewannya? Nih kita lihat gambarnya. Nah, belalang. Ya, dalam bacaan ini kitab Yoel bercerita tentang serangan belalang. Kalau belalangnya cuma satu seperti tadi kakak bilang gak apa-apa, lucu banget. Tapi kalau belalangnya keroyokan alias rame-rame dan jumlahnya adalah jutaan, itu namanya wabah belalang. Ini merupakan bencana terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab, di mana jutaan belalang turun ke daratan dan melahap semua tanaman-tanaman. Nah, adik-adik, di kitab Yoel ini ada 4 perkembangan dari belalang. Yang pertama adalah belalang yang menetas dari telur. Itu namanya belalang pengerip. Yang kedua adalah belalang yang sudah mengembangkan sayapnya dan mulai terbang. Namanya belalang pindahan. Dan yang ketiga adalah belalang yang sudah mulai kuat dan mulai makan tanaman. Itu namanya binatang hewan belalang pelompat. Nah, yang terakhir ini yaitu belalang yang merusak, namanya belalang pelahap. Nah, Nabi Yoel mau mengingatkan dari peristiwa kejadian belalang ini, itu adalah tanda dari murka Allah. Nabi Yoel ingin mendorong umat Tuhan pada zaman itu untuk melakukan pertobatan. Nah, adik-adik, di zaman kalau itu pada zaman lalu, kalau zaman sekarang bencana apa yang pernah terjadi? Yang pertama mungkin adik-adik rasakan yang saat ini sedang terjadi, yaitu kita merasakan bagaimana pandemi COVID-19 ini, yaitu adik-adik tidak bisa sekolah, adik-adik tidak bisa main di luar, adik-adik harus stay at home, apapun kegiatan harus dilakukan di rumah. Dan yang kedua mungkin adik-adik ingat nggak waktu bulan Januari pernah terjadi banjir? Hal itu terjadi kenapa? Karena manusia membuang sampah sembarangan ataupun menebang pohon secara liar. Nah, dari cerita ini adik-adik, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kalau banjir berarti mengajarkan kita bahwa mulai saat ini kita tidak boleh lagi buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh lagi melakukan penebangan ke hutan secara liar. Dan kalau masa pandemik ini mengajarkan kita apa adik-adik? Bahwa di balik semua bencana ini ada maksud Tuhan yang indah buat adik-adik, buat kakak, dan buat semua umat manusia. Yaitu kita belajar untuk selalu cuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau batuk harus ditutup,
ataupun bersin juga harus ditutup, mengajarkan kita hidup sehat. Jadi jangan pernah merasa sedih, adik-adik harus tetap ceria, menjadi anak-anak adik-adik yang diberkati Tuhan. Jadi kalau ingin menjadi anak Tuhan yang diberkati, maka apa sih yang bisa kita lakukan dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita saat ini? Yang pertama, adik-adik harus ingat bahwa dalam setiap bencana pasti ada rencana Tuhan yang indah. Pasti ada maksud Tuhan yang ingin kita lebih baik, yaitu kita harus bertobat. Ya, betul. Yang kedua adalah bahwa dalam peristiwa ini ada hal yang bisa adik-adik kerjakan untuk membantu semua orang. Yang pertama adalah adik-adik yang pasti adik-adik harus berdoa buat mereka yang mengalami, buat pemerintah kita, buat para medis, dan tentunya juga setelah kita berdoa, adik-adik bisa melakukan dengan cara menolong. Nolongnya bagaimana kak? Gitu. Yang pertama, adik-adik bisa menyisihkan uang jajan ataupun bisa mendonasikan pakaian adik-adik ataupun buku-buku yang sudah tidak digunakan supaya bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, mau ya adik-adik untuk melakukan hal-hal baik? Kita mau berdoa, melakukan hal-hal yang baik, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan pasti Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati semua orang tua, dan juga memberkati kakak dan kakak layan yang akan melayani pada saat kita bertemu kembali. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sangat indah firman yang dibawakan oleh Kak Paula. Adik-adik juga tadi sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkannya. Kiranya firman tersebut akan terus bertumbuh melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Adik-adik yang manis dan baik, saatnya kita akan doa syafaat ya. Kita akan mendoakan yang pertama adalah bangsa dan negara kita, untuk orang tua kita, dan juga tentunya untuk adik-adik semua. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, di tengah bencana yang kami alami saat ini, kami tetap dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, kekuatan bagi kami untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini dalam kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pemerintah dan bangsa kami, ampunilah segala kesalahan kami, dan kami mohon Bapa pulihkan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kami berdoa bagi orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita untuk membimbing kami dengan baik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mampu melewati setiap cobaan dengan baik. Berkati kami sebagai anak-anak yang harus tinggal di rumah selama masa pandemik ini. Tolong kami untuk tetap ceria, sukacita bersama keluarga, tetap berdoa, belajar dengan baik, dan menolong sesama. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami berdoa dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada mama papa atau orang tua untuk membantu adik-adik memberikan persembahan melalui bank yang tertera di layar, atau adik-adik dapat memberikan persembahan dalam amplop putih yang akan diberikan jika kita sudah bersekutu kembali di gedung gereja. Untuk lagu persembahan, mari adik-adik kita nyanyikan dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekali lagi ya. Halo teman-teman, apa kabar? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan. Berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan dan kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Mu melimpah di
ibadah pada siang hari ini. Adik-adik tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, serta membantu mama papa dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Juga yang terpenting, adik-adik jangan lupa ikut IHMP online ya. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Adik-adik sayang, di akhir ibadah ini kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap setia, baca Alkitab, berdoa, tetap belajar dengan baik sehingga nantinya pada saat pandemi COVID-19 ini selesai kita dapat bertemu kembali. Adik-adik juga sudah naik kelas ke kelas yang lebih tinggi dan tetap menjadi anak Tuhan yang diberkati. Kita mau berdoa penutup ya. Adik-adik kembali lipat tangan, tutup mata dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik bersama dengan orang tua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Olin. Hari ini Kakak Olin akan membuat aktivitas, yaitu aktivitasnya pop up pelangi. Contohnya seperti ini. Apa aja ya yang dibutuhkan buat membuat pop up pelanginya? Adik-adik simak ya. Yang pertama, kertas HPS ukuran A4. Yang kedua ada kertas buffalo. Tapi adik-adik kalau jika nggak punya kertas buffalo bisa menggunakan kertas karton atau kertas HVS yang warna lain juga bisa. Dan ada lem, ada spidol, ada gunting, ada penggaris atau buzur seperti ini, ada pensil, dan terakhir ada pensil warna. Sudah dilem. Setelah dilem nanti jadinya seperti ini. Nah, adik-adik bisa mewarnai dengan pensil warna adik-adik warna pelanginya. Nah, nanti hasilnya seperti ini.
Jadi adik-adik bisa tutup kembali, adik-adik bisa ngebuka lagi, dan dia akan seperti ini. Ya, tutup kembali. Dibuka seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji